wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan mulai untuk mengeksekusi MI King. Dan masalahnya apa sih MI King ini? Masalahnya seperti yang tertera di kertas itu. Sini, kertas masalahnya. Oke. Kasarnya kayak gimana sih? Kita bisa cek bareng-bareng ya guys. Bunyikan mesinnya. Oke, di sini tadi terdengar suara eklek-eklek cukup keras. Setelah beberapa detik, suara eklek-ekleknya berkurang. Ya, jadi nggak terusan eklek-eklek. Tapi kalau panas dia bunyi lagi. Ini suara kayak di sini ya. Nah, sekarang kita ke bagian sininya, teman-teman. Teman-teman fokus ya. Pada saat di menit keberapa ini setelah bunyi, suaranya nggak terlalu kasar. Tapi kalau digas itu terdengar suara nger, nger. Nah, kalau pelan suara glok-gloknya itu dari arah kopling ya. Kita dengerin koplingnya. Kopling ditarik ya. Kopling dilepas. Tarik, lepas. Oke, mau keburu panas. Ini mau dibongkar soalnya. Satu yang bermasalah di sini adalah piston. Yang berikutnya yaitu masalah di area klep. Piston yang bunyi di RPM tengah ke atas, terus yang bunyi waktu di awal dihidupkan di sini suara klek 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 itu masalahnya di klep gitu. Kemudian kalau udah panas kok ngekleknya tambah parah, tambah. Jadi sini bunyi itu masalahnya rantai keteng. Ya, jadi rantai ketengnya ngendor ketika mesin udah panas. Bisa di stutnya aja ini ya. Masalahnya bisa cuma di sini. Bisa juga masalahnya memang ketengnya udah mulur. Lah, klepnya kenapa cepat bunyi? Satu, penggunaan knalpot custom. Nah, ini ya teman-teman. Ini adalah knalpot jenis custom, bukan bawaannya. Itu akan cepat banget merusak klep X. Jadi klep X-nya itu akan cepat mengalami kerusakan jika menggunakan knalpot custom. Itu kayak gitu. Kemudian penyebab rantai ketengnya cepat mulur itu apanya? Kalau keteng cepat mulur ya satu penggunaan, kemudian kita sering player pada posisi motor posisi diem atau jalan pelan. Kalau kita jalan pelan wer gitu, itu akan cepat banget merusak keteng. Karena dimana rotasi mesin lagi berputar nggak terlalu tinggi di player kan akan terjadi naik turun torsi naik turun cepet banget. Nah, itu mempengaruhi kepada kamshaft kepada keteng, maksudnya chain shaft ya bahasannya mungkin. Jadi pemakaian dan penggunaan, terlebih kalau pakai knalpot custom kan biasanya kita itu bawaannya pengennya barber lah. Nah, itu ngaruh banget. Tapi kalau motor standar kok nggak gitu. Kenapa? Ya satu, ketika di wear dia akan mengalami titik balik yang lebih lambat dibanding dengan yang mode custom. Terus tekanan udara di ruang knalpotnya beda. Kita bongkar wes. Kita mulai dari sini dulu ya teman-teman untuk melakukan analis.
berbrawasan kemana-mana ya guys. Tahan radiator, hasilnya aman, ini nggak ada masalah. Untuk rantai ketangnya di sini masih aman, tidak terlalu kendor. Biasanya kalau kendor itu akan lari ke sini. Jadi kalau dia udah terlalu kedorong ke sini berarti udah mulur, yang kerjakan ini. Kalau ini masih layak ya, masih di jarak yang wajar di sini, maka praduga ketangnya bisa digugurkan. Tandai tinggal yang ini nih, ininya bener apa enggak gitu. Kalau panas dia ngendor atau gimana. Ini celah yang kami dapati di sini 22, di sini mencapai 13 jarak kerenggangan klep X dan klep in. Ini 20 lebih, ini 13-an. Itu yang kami dapati. Oke ya, kita cek klep bocor apa enggak. Nah, di sini basah hitam kayak ada bekas oli gitu. Minta lap juga ya. Tidak ada kebocoran di klep X. Tidak ada kebocoran di klep in. Jadi in dan X rapat, tapi di sini basah terus berkerak. Sekarang kita ke buring, minta jengkoknya. Ini buring bawaan pabrik kayaknya. Buringnya mulus ya guys, tidak ada luka ya guys, cuma ngantong bos. Jadi bagian tengah sini tuh kerasa, atau hanya efek jaluring atau tidak, saya rasa nggak apa-apa. Lalu kita akan ukur ringnya. Tereng, ini dia pistonnya 3C1 juga, G00. Masalahnya di mana? Ini kalau di bawah jalan ngebul, kalau jalan stasioner nggak ngebul. Ini pennya kena, ini ada gergel-gergelnya. Oke. 2 PV ya, kode di sini 2 PV ya, bukan 3C1. Sama kayak Fiction. Oke, kita ke linear bagian bawah dulu ya, teman-teman. Jaraknya lihat. Itu celah ringnya.
Ya udah longgar banget, dan kita ukur dia di angka berapa. Kita coba pakai yang paling besar di fuller kita 40 ya jaraknya ya. Ini ya, teman-teman bisa saksikan sendiri. Nah, itu ya Pak ya. Ini saya pakai 40, dia masih nyisa separohnya. Kayaknya udah hampir 1 mili deh. Celahnya itu udah hampir 1 mili. Ini terlalu longgar bos, sehingga oli tidak mampu ditahan pada saat putaran tinggi. Kenapa kalau pagi-pagi nggak ngebul? Mungkin kasusnya, tapi kalau jalan ngebul. Nah ini kan bekas oli ini. Ini oli ya teman-teman. Itu masalahnya di sini teman-teman. Selah ring yang tadi kan longgar banget. Nah, ketika dia merapatkan diri seperti ini, itu tersisa celah segitu. Nah, itu. Ya. Sedangkan ring oli ini tidak mampu membersihkan oli sempurna. Nah, ring yang ini nih, ini kan ring sapu namanya. Atau ring bilas. Di sini itu mengalir oli, teman-teman. Oke, di sini tuh ada oli yang berjalan di sini. Dari mana masuknya? Dari bawah sana. Nah, piston itu bolong. Nah, ini kan ada lubang-lubang di balik ring ini. Nah, dia tidak mampu menahan oli untuk tidak melewati batas ring pertama, yaitu ring ini, ring bilas. Dia bablas ke sini, ini karena celahnya terlalu lebar, bablas lagi ke atas lalu sampai ke bagian permukaan. Kenapa kalau stasioner kok nggak ngebul? Sebab untuk oli ini akan ketinggalan di sini. Dia butuh RPM yang tinggi. Kalau RPM rendah, kemungkinan terbesar oli yang tertinggal jumlahnya juga sedikit. Tapi ketika RPM tinggi, ini berapa kali putar dalam 1 detik. Nah, berapa kali oli yang akan tersisakan di sini? Tinggal dikalikan kubikasinya, nanti ketemu berapa cc yang terbakar. Dalam periodik berapa putaran mesin yang dibutuhkan untuk meninggalkan oli itu. Namun jika ringnya ini rapat sempurna, kemungkinan terbesar tidak mengalami ngebul pada waktu RPM tinggi. Kalau ngebul pagi-pagi itu wajar, mana motor dihasil, dimana pada waktu Anda telah bekerja atau menggunakan motor Anda, di sini terdapat oli-oli. Nah, oli-oli ini akan terdiam karena tidak ada efek kompresi, ya, sebab motor berhenti. Maka secara otomatis hukum gravitasi berlaku. Oli-oli yang tadi masih tersisa di celah-celah ring ini, dia akan turun ke bawah. Ya, ini akan turun ke bawah. Nah, ketika dia turun ke bawah, nanti ketika teman-teman menghidupkan mesin, oli-oli yang ada di bawah ini akan otomatis ketinggalan di permukaan sini. Alias merembes, Pak. Merembes, Pak. Karena ya, Pak, ini mesin tegak, Pak. Ini mesin tegak. Nah, di mesin tegak ini ketika Anda berhenti, oli itu akan turun, tapi di celah-celah sini itu tidak bisa turun, ya. Nah, ini kan agak split gini, miring, ya. Oli itu akan kena efek gravitasi, dia akan turun di sini. Karena apa? Lubang-lubang yang ada di sini mengalami ketidaksempurnaan bolongan. Tuh. Kalau di sini lubangnya normal, dia itu akan kembali ke dalam sini. Tapi karena lubangnya agak mampet, jadinya kayak gini, tinggalan. Makanya kalau pagi-pagi ngebul itu lebih baik daripada ngebul ketika ngebut. Itu boros banget olinya. Kita coba lagi ring kedua nanti ya. Kita lepaskan ring yang ini. Nah nih, celahnya, kotorannya tuh. Lalu kita lepas lagi. Nah, kotorannya tuh. Kita sekarang ke ring cacing. Nah, ini ring cacingnya ya teman-teman. Kenapa harus ada ring cacingnya? Ya untuk melumasi bagian punggung daripada piston itu sendiri. Nah, ini ring cacingnya. Kalian bisa perhatikan di sini. Nah, itu kan ada bolong toh. Ada lubang-lubang toh. Itu mampet, Pak. Ya, harusnya ini dapat cahaya.
Ini saya hadapkan ke arah cahaya. Tapi bolongan ini mengalami sumbatan di beberapa lubangnya. Ada yang bolong ini satu. Apa ya? Ini bolong nih satu nih. Nah, tuh. Kalian lihat saya di dalam sana. Nah, bolong ya. Yang lain mampet. Nah, juga yang ini, Pak. Ada bolong tuh. Ya, satu ya. Tapi yang ini bagian bolong semua ini. Ini bagian bawah. Bagian bawahnya bolong semua, Pak. Nah, yang dibutuhkan bolong bagian atas agar pada kan posisinya kayak gini. Ketika ada oli di sini putar, pada waktu bunyi dia akan mengalirkan oli. Maksudnya gini. Bentar, saya ulangi daripada mumet ya. Oli dari bawah ya Pak ya. Itu nyembur, Pak. Ya, pada beberapa motor ada tipe semburatnya. Kalau ini mungkin tidak ada tipe semburatnya. Dia mengandalkan semburan dari setang. Jadi stang seher itu nyembur, Pak. Jangan salah, stang seher nyembur dan juga efek putaran dari poros engkolnya. Olinya akan terlontar-lontar sampai ke sini. Nah, otomatis terjadi tekanan, Pak, tekanan oli. Nah, dia keluar di sini, Pak. Ya, keluar dari sini. Nanti efek gravitasi dia turun, Pak. Ya, dia turun. Karena di sini tekanannya nggak kayak tekanan pompa oli yang menggunakan mekanisme, tapi hanya dari efek sentrifugal atau gaya benda terlontar atas sebuah putaran. Jadi tekanannya nggak kayak pompa air, nggak kayak pompa oli. Dilontar ke sini, dia keluar melalui ring cacing itu, dia berjalan turun ke bawah. Yang sebelah sini juga turun ke bawah. Nah, di situ dia berfungsi melumasi linear atau dinding daripada buring ini. Lah ya, kalau kasus yang ini, oke, bagian atasnya ini ya teman-teman, ini rapat bolongannya, hanya bolong satu. Otomatis si oli yang berjalan ke sisi sebelah sini saja atau kiri, sedangkan bagian kanan tidak dapat pelumasan dari pola bilas ringnya karena bolongannya mampet. Nah kan gitu. Nah, di sini kan bolong, Mas Bun, yang di sisi bawah. Kita perhatikan posisi piston kan seperti ini, nggak kayak gini juga, kayak gini. Efek gaya gravitasi mempengaruhi oli tidak akan berputar naik, Pak. Ya, oli tidak akan naik sendiri. Yang pada bagian ini, sebab di sini tidak ada tekanan pompa oli, melainkan hanya gaya sentrifugal oil dari poros engkol yang berputar dan semburat dari setang sekernya. Jadi tidak ada pengecrotan di sini. Lah, ketika ini terjadi mampet, otomatis satu sisi tidak terlumasi. Nah, ini kan makanya di sini keraknya cukup cepat ya. Di ring 3 ini keraknya lebih banyak sebab oli tidak membilas residu sisa pembakaran yang menyisip ke bagian sini. Sedangkan sebelah sini itu kotorannya sedikit. Tuh, nah ini kenapa Pak? Karena olinya di sini jalan walaupun bolongannya satu. Jadi yang bolong di sini nggak mungkin lari ke sini Pak, pasti turunnya ke sini. Sehingga residu yang mau nempel, baik itu residu pembakaran, itu tidak lengket. Ada kerontokan, ikut terbawa oli. Itu. Lah sedang yang di sini tidak, karena di sini mampet. Maka bisa dikatakan penyebab motor ini mengalami kelonggaran. Bagaimana bisa selonggar itu ringnya? Karena kurangnya pelumasan secara sistematis. Maksudnya sistem pelumasannya kan bekerja secara sistematis berdasarkan media pendukung kayak pompa oli. Pompa oli bergerak karena poros senggol. Jadi setiap poros senggol itu berputar, pompa oli bekerja. Dia butuh RPM cukup tinggi pada 4 tak untuk mampu membilas atau membasuhi seluruh komponen mesin. Itu gitu ya. Nah, di sini mungkin kelihatannya mulus buringnya, tapi aus. Aus itu tidak harus selalu baret. Ya, tidak. Lower itu tidak harus selalu luka gitu. Karena dipakai bertahun-tahun dan mengalami suhu tingkat tinggi, kemudian pola penggunaan ini terkikis di hasilnya. Makanya ini ngantong. Jadi bagian bawahnya span, bagian atasnya longgar. Itu. Lah kalau ini dibelikan piston baru gimana? Yang jadi persoalan adalah ringnya tidak aus, Pak. Ya, ringnya tidak aus, Pak.
ini logam baja Pak. Nah, sedang di sini dihasil aluminium cor atau sari bahasanya. Anda bisa bayangkan mana yang akan lebih terkikis antara aluminium sama logam baja. Meskipun aluminiumnya statis, sedangkan ininya dinamis, tapi tetap keduanya memiliki sisi terkikis secara seimbang. Nah, kalau udah kayak gini gimana solusinya? Solusinya ganti buring satu paket pistonnya Pak. Kalau beli pistonnya tok sembuh, tapi nggak tahan lama Pak, sebab ininya yang sudah longgar Pak ya. Ini udah longgar, mau dibeliin baru ya tetap longgar gitu. Cuman apabila ring dan pistonnya baru, biasanya memiliki nilai kerenggangan atau ketegangan gaya dorongnya, atau yang disebut ring pegas. Ini kan ring pegas, tak tak. Nah, gaya renggangnya ini Pak kan gini dipasang, nanti dia akan merenggang, tak, menekan ke silinder agar oli tidak masuk. Mungkin ini juga sudah mengalami letoy atau lemes Pak. Ini sudah lemes ringnya. Nah, ketika ganti yang baru sembuh, tapi nggak akan lama sebab linernya sudah lebih longgar. Walau dilihat dengan mata terbuka itu susah berapa ketinggian jarak antara liner yang utuh sama liner yang udah pakai kayak gini. Oke, jadi patokannya mau pakai share berapapun, mau pakai ukuran macam-macam tidak masalah, yang penting ini nyambungnya itu kasih aja 0, sekian sesuai selera. Nah, kemudian di sini nilai dudukannya tidak terlalu dalam kayak gitu. Mau dikasih ring super gede kayak apa dengan pin racing sekalipun, kalau ininya terlalu dalam dudukan ringnya ya ambles juga Pak, kayak gitu. Jadi harus pas. Nah, pada kasus motor ini masalahnya pada ring bilas. Lebih parah lagi ring bilasnya jarak. Maksudnya semua ring itu bermasalah gara-gara silindernya bermasalah gitu loh Pak. Nah, Bapak-bapak perhatikan tuh, celah sambungan ringnya sudah terlalu longgar. Walhasil oli setiap melintasi sambungan ini dia akan lari ke atas. Efek gaya hisap. Ketika mesin atau piston menghisap bahan bakar, ini di ruangan sini itu terjadi kehampaan. Di ruang bakarnya terjadi kehampaan. Nah, kalau ringnya nyelah kayak gitu, otomatis oli yang ada di bawah akan ada efek kesedot. Makanya kalau pagi-pagi itu wajar, tidak ngebul-ngebul parah. Ketika setelah jalan ngebulnya tambah parah. Tapi kalau nanti dingin sembuh lagi. Kenapa bisa begitu? Masalahnya adalah pada RPM tinggi atau setelah penggunaan itu akan memiliki tingkat pemuaian dari semua titik. Nah, pada ring yang memuai tidak akan membuat itu menjadi sempit, akan tetapi justru akan mengalami titik statis. Nah, pada langkah hisap itu terjadi hisapan dari piston karena ada celah di bagian sini ikut kesedot masuk ke sana Pak. Semakin sering nyedot ya Pak, semakin sering sedotannya dalam durasi yang ditentukan. Maksudnya ketika motor ini berputar kan ada durasi 1 detik berapa putaran, ya kan. Nah, ketika Anda ngebut maka dia akan tambah nilai putarnya pada waktu atau timing durasi yang sama. Jadi waktunya sama tapi gerak hisapnya lebih banyak, yaitu RPM tinggi atau putaran tinggi. Ibarat sebuah pompa sedot, semakin kencang pompa sedotnya, semakin kuat daya hisapnya. Yang tadinya berfungsi untuk menghisap bahan bakar dari karburator, ya, karena ada kebocoran di sini di ring-ringnya, maka bagian bawah juga ikut ada hawa kesedotnya. Nah, ketika mesin panas, oli itu mengalami titik didih, otomatis dia akan sangat encer sekali dan mudah menguap. Dalam tanda arti, uapnya itu nggak kayak uap kopi ya. Uapnya itu nggak kayak air yang direbus ya. Nah, uap itu akan mudah keserap oleh daya kompresi daya hisap dari mesin itu sendiri. Makanya motor ini kalau baru bunyi tidak ngebul, tetapi kalau di blayer beberapa saat saja kelihatan banyak asapnya. Nah, nih, ini bekas pembakaran yang terkontaminasi sama oli. Jadi keraknya kayak gini. Oke, sekarang solusinya gimana? Ini diganti, Pak. 1 set sama pistonnya, ya. Udah beres.
Nah, suara kelitik-kelitik-kelitik-kelitiknya di mana? Tadi saya berpikir tentang masalah keteng. Ternyata ketengnya masih kenceng, Pak. Nah, yang bikin suaranya kelitik itu adalah masalahnya di selah klepnya, Pak. Selah klepnya terlalu tinggi, Pak. Maksudnya kerenggangannya. Klep Kak, kerenggangan. Nah, kalau pagi ngeklek banget, tapi kalau udah bunyi sebentar, dia lebih halus. Kenapa? Begini, Pak. Pada waktu pertama dihidupkan, oli itu belum tersebar secara sempurna. Ya, belum tersebar sempurna. Otomatis celah yang tadinya cukup renggang itu akan menyebabkan suara berisik. Nah, ditambah lagi pada waktu pertama bunyi, oli itu belum sampai ke bagian head atas, sehingga nilai pelumasan bisa dikatakan masih belum maksimal. Dimana celahnya terlalu longgar, oli belum naik maksimal, otomatis suaranya kencang. Nah, ketika lepas gas, ya suara normal, ketika tarik suara kencang. Itu masalahnya di mana? Ini, Pak. Jadi mesin piston kayak gini, piston yang longgar kayak gini, Pak, itu akan bikin suara di RPM tengah derik. Gitu. Lah berikutnya, kenapa kalau mesin dibunyikan kemblitik kemudian beberapa saat halus, nanti kalau udah panas ngeklek lagi? Kenapa? Itu ya masalahnya tetap gini, celah klep yang terlalu renggang. Loh, aturan kalau klep terlalu renggang bunyi terus dong. Oke, ketika kita pelan, gaya ketuknya temlar itu tidak setinggi kita ngebut. Nah, ritme yang cukup tinggi dibanding dengan posisi langsam, posisi stasioner, itu mempengaruhi kepada efek selanjutnya, yaitu adalah celahnya ini makin menggila gitu, Pak. Contoh kita perhatikan ini celah dikasih tinggi, tapi kalau dia pelan, ya kita gambarkan gitu, kalau dia pelan malah justru nggak terlalu berisik ya, karena ini bisa diredam oleh oli. Namun ketika putaran tinggi dia meninggi, Pak, ya. Katakanlah gini, kita perlambat lagi. So, andai kan ini adalah celah klep, ya. Ini bisa suara nggak terlalu kencang. Sebenarnya ada suara, cuman karena rotasi mesinnya, RPM-nya nggak tinggi, sehingga suara itu tidak begitu terdengar serius di telinga kita. Lah, ketika ngebut, ini banter, Pak. Jadinya nah, hukum pendengaran ini dalam sedetik dia berapa kali buka tutup pada RPM tertentu. Katakanlah dalam semenit dia berapa kali buka tutup. Tapi kalau buka tutupnya stabil kayak gini terus, kemungkinan suara itu nggak terlalu berisik. Nah, ketika digas dia meninggi, makin kencang ininya, maka timbullah suara hingga berapa desibel, sehingga telinga kita mampu mendengarnya gitu. Bahkan bisa mengatakan itu berisik. Paham ya teman-teman semua di sini? Masalah pada mic ini adalah piston, set, dan buring. Untuk area temlar, noken as, dan lain sebagainya kami nyatakan aman. Untuk area klep juga nggak ada masalah. Ngebulnya hanya di sini masalahnya. Jadi sudah ditemukan teori dasar tentang analis permasalahan sepeda motor. Kalau sudah kayak gini tinggal eksekusi. Belikan aja buringnya. Ini 150 cm 2 PV. Nah, nanti dirakit kembali, celah klepnya diatur ulang dan TB-nya dibersihkan. Oke? Nanti kita kabari kembali kalau sudah jadi. Oke, perhatikan baik-baik. Kemarin di sini suaranya kletek-kletek. Di sini ada suara derit. Ini udah diganti buringnya. Untuk bagian klepnya udah. Kalau suara ngeglek ini kan ngeglek karakter. Ya, ngeglek karakter. Tapi kalau berubah-ubah itu bukan karakter namanya. Ada masalah. MX King. Ini masalahnya ada di komstir, ada di pengereman depan, jalur kelistrikan, sok depan terlalu empuk. Nah, ini udah di ini. Ini shoebakernya udah diganti oli nih.
rem belakangnya udah oke. Oke, rem depan belakang udah, komsetir udah beres, shock udah beres. Nggak ada asap. Kalau sebelumnya ngebul ya, ada asap gitu, ini udah enggak. Tenaga tarikan, lari dan sebagainya udah full respon. Kemudian untuk ini juga nanti kita tes dulu, maksudnya radiatornya bocor nggak, olinya bocor apa enggak. Oke, barangkali seperti itu teman-teman semuanya. Terima kasih banyak, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi buat M-King kita nyatakan udah selesai. Matur suwun, sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya.